Bismillah. Oke, kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya Ibu akan mengenalkan terkait dengan bilangan imajiner. Apa itu bilangan imajiner? Bilangan imajiner satuan yaitu akar negatif 1. Biasa dilambangkan dengan huruf I. Contoh. Ya. Jadi, kita punya akar dari negatif 4. Akar dari negatif 4 itu sama saja dengan negatif 1 dikali 4. Akar dari negatif 1 dikali akar 4. Akar 4 sendiri sama dengan 2. Maka akar dari negatif 4 itu sama saja dengan 2 ini. Oke, kita punya sifat akar persamaan kuadrat. Sifat akar persamaan kuadrat dilihat dari nilai diskriminan. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat adalah B kuadrat minus 4AC. Dengan D itu adalah diskriminan. B koefisien X-nya, A itu adalah koefisien X kuadrat, dan C itu adalah koefisien. Maka ya, dengan melihat nilai diskriminannya kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real dan berbeda. Jika nilai D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama. Dan jika nilai D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang tidak real dan berbeda. Oke, kita punya sifat-sifat akar persamaan kuadrat dilihat dari operasi akar. Nih, kita punya bentuk inti ya, bentuk intinya itu ini ya, Nak ya. Nih, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ini turunannya ya, X1 min X2 sama dengan akar dari D dibagi A plus minus. Kemudian kebalikannya ini oke ya. Kemudian kita punya bentuk pengembangannya. Ini silahkan kalian hafalkan agar pada saat penyelesaian masalah tidak terlalu sulit lagi. Tinggal disubstitusi saja. Oke, bisa ya? Kita lihat contoh. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 4X minus 1 sama dengan 0. Ditentukanlah X1 ditambah X2, yang kedua X1 kali X2, yang ketiga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Kita coba selesaikan. Dari persamaan di atas kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 1. Maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Min B, B-nya tadi adalah 4 dan A-nya adalah 1. Jadi kita punya negatif 4. Mudah bukan? Yang kedua, X1 dikali X2. Maka kita punya C per A. Jadi C-nya negatif 1, A-nya 1. Maka kita dapati X1 dikali X2 sama dengan negatif 1. Yang ketiga, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Jadi kalau kita kembali ke slide sebelumnya, kita punya bentuk pengembangannya ya. Jadi nih, X1 ditambah X2 dipangkatkan 2 dikurangi 2 X1 kali X2. Ini sendiri sudah kita dapatkan. Hasilnya adalah negatif 4 ya. Nih, negatif 4 dipangkatkan 2. Kemudian yang ini juga. X1 kali X2 sama dengan negatif 1. Maka di sini kita punya negatif 2 dikali negatif 1. Maka hasilnya adalah 16 ditambah 2. Hasilnya adalah 18. Oke, di sini ada soal. Kalian bisa kerjakan. Insyaallah bisa ya. Menyusun persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Yang pertama kita punya bentuk seperti itu. Ya.
X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Yang kedua, kita punya X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2. Sebetulnya ini adalah nilai B ya. Nah, kemudian yang ini adalah nilai C. Kita lihat contohnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 8 dan 3. Penyelesaiannya seperti apa? Misal, X1 sama dengan negatif 8 dan X2 sama dengan 3. Maka persamaan kuadratnya adalah ini ya, kita punya bentuk yang pertama nih. Tuh, jadi X dikurangi X1. Nah, jadi dikurangi negatif 8 dikali X dikurangi X2-nya 3. Oke. Silakan ini dikalikan dulu. Negatif kali negatif jadi positif. Jadi X ditambah 8 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka selesaikanlah. Jadi kita punya X kuadrat dikurangi 3X ditambah 8X dikurangi 24 sama dengan 0. Ini hasilnya adalah positif 5X minus 24. Bisa ya? Yang kedua, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Nih, akar-akarnya adalah faktor 5 minus akar 3 dan 5 plus akar 3. Kita coba bagaimana menyelesaikannya. Jadi X1-nya ini, X2-nya ini. Maka X1 ditambah X2. Ini tinggal kita jumlahkan saja. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Akar 3, ya, negatif akar 3 ditambah akar 3 itu 0. Maka hasilnya adalah 10. Kemudian kita punya X1 kali X2. Jadi 5 dikurangi akar 3 dikali 5 ditambah akar 3 itu sama dengan ini 5 ya dikali 5 hasilnya 25. Kemudian 5 dikali akar 3 hasilnya 5 akar 3. Akan tetapi nanti dia akan dikurangi dengan nih. Jadi negatif akar 3 dikali 5 itu sama saja dengan negatif 5 akar 3. Jadi yang tadi kita punya 5 akar 3 dikurangi dengan 5 akar 3 kan 0 ya. Jadi dia akan saling menghilangkan. Nah, jadi yang terakhir kita kalikan itu adalah negatif akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah negatif 3. Maka X1 dikali X2 itu sama dengan 25 dikurangi 3 sama dengan 22. Jadi bentuknya seperti ini saling menghilangkan ya. Istilah ketika kita mempelajari bilangan real itu adalah conjugate atau kebalikannya. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah ini ya, 5 akar 3, 5 negatif akar 3 dan 5 plus akar 3. Persamaan kuadratnya adalah ini. Tuh, jadi X kuadrat dikurangi 10X ditambah 22 sama dengan 0. Oke, selanjutnya persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Contoh, nih, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 2 sama dengan 0. Kita coba lihat. Jadi dari persamaan kuadrat sendiri kita identifikasi A-nya 1, B-nya negatif 8, C-nya sama dengan 2. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat tadi X kuadrat dikurangi 8 ditambah 2 sama dengan 0 itu adalah X1 dan X2.
Maka nih, jadi X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A, ya. B-nya sendiri adalah negatif 8, ya. B-nya sendiri adalah negatif 8, maka kita punya negatif, ya. Negatif ketemu negatif, ya. Negatif kali negatif itu adalah positif. Jadi kita punya 8 dibagi 1, hasilnya 8. Kemudian kita punya X1 kali X2, C per A. C-nya sendiri adalah 2, jadi 2 dibagi 1 sama dengan 0. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat baru yang akan kita cari, ya. Jadi kalau tadi kita punya sebentar. Nih ya, jadi kita punya akar-akar persamaan kuadrat tadi adalah X1 dan X2 untuk persamaan yang ini gitu. Sekarang kita disuruh menyusun persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya ini. Nah, jadi akar-akarnya itu adalah alfa dan beta. Alfanya lebih 5 katanya dari persamaan kuadrat yang lama. Jadi alfanya itu sama saja dengan X1 ditambah 5. Dan betanya juga X2 ditambah 5. Sehingga kita punya alfa ditambah beta itu sama saja dengan X1 ditambah 5 ditambah nih. Jadi alfanya sendiri adalah ini ya. Alfanya sendiri adalah ini dan betanya sendiri adalah ini. Jadi ketika kita punya alfa ditambah beta, maka X1 ditambah 5 ditambah X2 ditambah 5. Hasilnya adalah X1 ditambah X2 ditambah 10. X1 ditambah X2 sendiri sama dengan 8, ya. Di slide sebelumnya. Jadi 8 ditambah 10 sama dengan 18. Kemudian alfa dikali beta sama seperti yang tadi. Tinggal kita ubah operasi penjumlahan menjadi perkalian. Jadi hasilnya itu adalah X1 dikali X2 ditambah 5 X1 ditambah 5 X2 ditambah 5 kali 5. Hasilnya adalah ini. Jadi 2 ditambah 5 kali 8 ditambah 25 sama dengan 67. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta itu adalah nih, ya. Ini tinggal kita substitusi. Jadi alfa ditambah beta. Ini 18x, ya. Kemudian alfa dikali beta 67. Jadi x kuadrat dikurangi 18x ditambah 67 sama dengan 0. Bisa dipahami ya nak ya? Oke. Berikut adalah latihan. Silakan nanti kalian kerjakan di Google Class. Nah, simpan di drive masing-masing. Oke. Untuk persamaan kuadrat, Ibu selesaikan sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke fungsi kuadrat. Sekian dan terima kasih.